Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Puspita dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 4. Kali ini saya akan membawakan naskah monolog berjudul Nasib Sial Seorang Badut, karya Agus Nur. Musik riang mengawali pertunjukan. Badut itu muncul dengan melakukan atraksi-atraksi kocaknya. Untuk mengundang tawa, gerakan slapstick atau lainnya yang kadang konyol. Mungkin gerakan itu tidak mengundang tawa, terkadang memunculkan ironi. Sampai badut itu menyadari kalau atraksinya tak menarik perhatian. Ia terdiam, musik berhenti, wajah badut itu mulai kusut. Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tetapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain ketawa, saya sendiri saja tak tertawa oleh lelucon saya. Duduk terpengkur, seakan menyesali nasibnya. Mungkin kalian menyangka, menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, dan orang lain akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang lain tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dia dipenjara karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang tersebut mengumandangkan azan. Tentu saja, itu membuat semua orang gempar. Bahkan satu kampung. Orang langsung berbondong-bondong mendatangi orang yang berteriak tersebut. Lalu menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang kampung berteriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir." Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan jam subuh, jam 4, di masjid, tapi tidak ada satupun kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan jam 10 pagi, kok kalian pada datangan? Coba kalian pikir. Siapa yang gak taat? Siapa yang aneh? Siapa yang kafir?" Mengendus dan geleng-geleng. Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Sekarang, orang seperti senang bertengkar. Kalau Dises bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Orang lain seperti bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas keyakinan. Ayat-ayat dipergunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut, meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan usaha orang tuanya. Selanjutnya seperti saya, meneruskan karir orang tua saya. Kalau bapak presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding. Anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan ngomong lantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilan lumayan, dan mudah. Bapak saya juga sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah kalau sekarang, pelawak saja kalah lucu kok sama politikus. Terdiam sesaat. Musik membangun suasana. Badut itu mendadak terhenyak menatap ke suatu arah. "Aduh, aku gak nyangka kamu akan datang. Silahkan. Maaf berantakan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau
makan apa? Kamu nggak haus? Apa kamu nggak lapar? Syukurlah, kebetulan saya nggak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu ya yang bayar. Yang datang ini pacar saya. Loh, jangan tersenyum mengejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat itu, cantik gak pacar saya? Namanya Raisa. Lengkapnya, Raisa Bayar. Terima kasih ya, kamu mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih kalau kamu masih terus ingat saya. Kamu pasti kangen. Ya, saya juga kangen. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Bergaya malu-malu, duduk di kursi panjang itu seakan pacarnya ada di sampingnya. Dan sambil berbicara, ia pelan-pelan bergeser mendekati ke pacarnya itu. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih tampan dan juga lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap cinta sama kamu. Sumpah, I love you. Boleh gak aku peluk kamu? Boleh gak aku cium kamu? Dengan gaya malu-malu, ia terus mendekati pacarnya, hingga tanpa sadar, ia sudah di ujung kursi panjang itu. Dan akhirnya tertimpa dengan kursi, ia menjadi tersadar, celingukan melihat sekeliling. Raisa, Raisa, Raisa. Tak ada siapa-siapa. Tak ada yang datang, badut pun murung. Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar ambil. Percayalah, jadi badut itu berat sangat. Kamu gak akan kuat, biar aku aja. Musik membangun suasana antara romantis dan sedih. Badut itu mendatangi wajahnya di cermin, kemudian menangis terisak. Kadang di antara isak tangisnya, ia terlihat terkekeh pedih. Sambil menahan isak tangis, pelan badut itu mengganti pakaiannya. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Ada yang aneh dengan saya. Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi nasib emang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, keren bukan? Kini saya berpakaian bagus. Tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya sama sekali tak pernah memimpikan ini. Tapi barangkali inilah takdir saya. Suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya benar-benar biasa saja. Sama sekali tak lucu. Entah mengapa, semua yang hadir tertawa terpinggal-pinggal. Saya hanya mencetik-cetikkan jari seperti ini. Tapi semua orang tertawa. Saya menggoyang-goyangkan bokal saya, semua tertawa. Bahkan ketika saya diam, semua orang makin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tidak pernah menjadi setolol itu. Lalu pemimpin partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, lalu memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai semua orang, dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang kepada saya, sekarang ini jadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintar. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Mudah bukan? Tak peduli kamu salah atau benar, yang penting tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu, yang penting orang
orang tetap percaya sama kamu dan suka sama kamu, dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani menjadi necis seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu beda pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya anak pejabat banyak kan yang ikut jadi pilkada. Saya benar-benar nggak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada, padahal ijazah saya pun tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun dapat dipalsukan. Dan betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur mereka. Saya dianggap paling lucu, yang bisa membuat orang lain tertawa bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang lain tertawa. Tapi ketika menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang, betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba, terdengar teriakan orang yang bersorai-sorai penuh pemujaan. Mereka berteriak mengelulukan, hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Teriakan-teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja, memandangi sekeliling, bagai melihat jutaan manusia yang mengeluh-elukan. Betapa sialnya hidup saya. Dulu jadi badut, sekarang jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang membuat mereka terhibur. Sesungguhnya saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu tuh gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Kembali terdengar sorak-sorak teriak pemujaan. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Teriakan itu terus menggema makin keras dan makin keras. Sementara badut itu berdiri dan terkekeh di atas meja. Cahaya perlahan padam. Selesai.